Makkiyah. Bahkan dia termasuk surat Makkiyah itu turun di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan dia termasuk surat yang awal-awal turun ya. Bahkan pendapat yang lebih kuat bahwasanya surat yang pertama turun ada 5 ayat dari Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tersebut. Kemudian setelah itu turun firman Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir ya wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Sehingga surat Al-Muddatsir adalah surat yang kedua turun ya. Ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Muddatsir adalah surat yang keempat. Yang pertama adalah Al-Alaq, kemudian yang kedua Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzammil. Tetapi dalam hadis yang sahih menguatkan bahwasanya surat yang kedua turun setelah Al-Alaq adalah surat Al-Muddatsir. Tapi apa makna Al-Muddatsir? Al-Muddatsir diambil dari kata ad-dithar. Ad-dithar adalah pakaian lapisan kedua yang digunakan oleh seorang. Seorang kalau pakaian pertama disebut dengan asyiar. Syiar seperti kalau kita pakai kaos dalam, itu namanya syiar ya. Lapisan kedua dalam istilah bahasa Arab disebut dengan ad-dithar. Ya, terkadang mereka pakai satu lapisan, kemudian pakai lapisan kedua. Lapisan kedua bisa jadi selimut. Bisa jadi apa? Selimut. Tapi mereka dulu mungkin tidak ada kaos dalam ya. Artinya intinya tapi ad-dithar adalah pakaian kedua, lapisan kedua. Entah pakaian, entah selimut, bisa dikatakan dengan ad-dithar. Kadang mereka pakai baju double pertama, kemudian baju yang kedua. Dan Rasulullah SAW pernah memuji kaum Ansar dengan berkata, al-ansaru syiarun wan nasu ditharun. Kata Nabi SAW, kaum Ansar adalah syiar, yaitu pakaian lapisan pertama, dan orang-orang selain Ansar adalah dithar, yaitu pakaian yang kedua bagi Nabi SAW. Artinya kaum Ansar dikatakan syiar oleh Nabi SAW karena mereka adalah orang terdekat dengan Nabi. Seakan-akan mereka adalah lapisan pertama dari baju Nabi SAW yang banyak mengetahui tentang rahasia-rahasia Nabi dan begitu dekatnya dengan Nabi karena syiar adalah pakaian yang langsung melekat pada tubuh. Adapun ad-dithar yaitu pakaian yang kedua ya. Makanya Rasulullah SAW berkata, walau anna an-nasa istaqbalu wadiyan aw syi'ban wastaqbalatil ansar wadiyan lasaraktu wadiyal ansar. Kalau orang-orang berjalan melewati sebuah lembah atau melewati jalan-jalan di sekitar gunung, kemudian kaum Ansar melewati satu lembah tertentu, maka aku akan melewati lembah yang ditempuh oleh kaum Ansar. Walau lal hijratu lakuntu imra'an minal ansar. Sungguhnya kalau bukan karena hijrah, tentu saya bagian dari kaum Ansar. Tapi saya bukan kaum Ansar karena saya berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini menunjukkan kedekatan kaum Ansar kepada Nabi, dan Nabi menamakan mereka dengan syiar. Syiar itu pakaian pertama yang melekat langsung ke tubuh karena kedekatan kaum Ansar kepada Nabi SAW. Intinya banyak ulama menafsirkan Al-Muddatsir maksudnya orang yang berselimut. Orang yang berselimut, yaitu lapisan kedua pakaian yang dipakai oleh seorang yang sedang tidur ya. Yang sedang tidur. Biasanya orang mau tidur dia lepas bajunya semua, tinggal mungkin baju pertamanya, kemudian dia pakai apa? Selimut. Lapisan keduanya langsung selimut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berselimut ya. Dan ini merupakan panggilan al-mulatafah, yaitu panggilan kelembutan dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad. Tapi Allah memanggil Nabi dengan sifat yang sedang dilakukan oleh Nabi. Itu Nabi sedang berselimut ya. Dan ini dalam uslub atau metode bahasa Arab adalah menunjukkan kelembutan ya. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dengan Abu Turab. Abu Turab itu orang yang sedang dipenuhi dengan tanah. Abu Turab ya. Ketika sebagaimana kisah yang masyhur ketika Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, akhirnya Ali bin Abi Thalib pergi meninggalkan rumah dan dia tidur di masjid. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di siang hari, masuk ke rumah Fatimah, ternyata tidak ada suaminya. Rasulullah SAW tahu ini pasti ada sesuatu.
Karena ini waktu tidur siang atau waktu suami sedang di rumah, tapi kenapa suaminya sedang tidak di rumah? Maka Rasulullah berkata, "Aina ibnu akhik?" Mana suamimu, mana kerabatmu yang juga merupakan suamimu yang juga merupakan kerabatmu, wahai Fatimah. Maka Fatimah berkata, "Kana baini wa bainahu syai'." Tadi ada masalah antara aku dengan dia, maka dia pun keluar marah. Walam yaqil indi, dan dia tidak tidur siang di rumahku. Maka Rasulullah SAW pun nyuruh orang untuk cari di mana Ali bin Abi Thalib. Maka ada seorang sahabat yang nyari, kemudian dia kasih tahu, huwa fil masjid. Ali bin Abi Thalib sedang di Masjid Nabawi tidur. Maka Rasulullah SAW pun pergi ke masjid. Kemudian ternyata Ali bin Abi Thalib sedang tidur dan ridaknya, selendangnya terlepas dan pundaknya penuh dengan pasir, dengan tanah. Maka Rasulullah SAW pun membersihkan tanah dengan tangannya yang mulia dari pundak Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berkata, "Kum ya Aba Turab." Wahai Abu Tanah, bangunlah. Wahai Abu Tanah, bangunlah ya. Jadi Rasulullah manggil dengan penuh kelembutan. Rasul tidak bilang ya Ali, tapi Rasul bilang ya Abu Turab. Itu panggilan kelembutan. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib dia punya beberapa panggilan, di antaranya adalah Abul Hasan karena anak pertamanya adalah Al Hasan. Kemudian di antaranya juga dia adalah dipanggil dengan Abu Turab ya, Abu Turab ya. Dipanggil dengan Abu Turab, dan dia yang paling suka dipanggil dengan Abu Turab. Ali bin Abi Thalib paling suka kalau dipanggil dengan apa? Abu Turab. Karena itu panggilan ketika dia sedang marah sama anaknya Nabi Fatimah, dan Nabi datang tidak membela Fatimah. Dan Nabi SAW malah memanggil dengan penuh kelembutan, "Kum ya Abu Turab." Bangunlah wahai Abu Tanah ya. Nah, kira-kira demikian ketika Allah memanggil Nabi, Nabi sedang berselimut, sedang tidur. Allah tidak mengatakan ya Muhammad, tapi Allah mengatakan ya ayyuhal muddaththir, wahai seorang yang sedang berselimut. Ini panggilan dengan sifat yang sedang dilakukan oleh orang tersebut ketika itu dia sedang berselimut. Seperti firman Allah ya ayyuhal muzzammil, sama mirip. Wahai orang yang sedang berselimut. Adapun sebab turun ayat ini sebagian dalam hadis, kata Nabi SAW, aku berdiam di Gua Hira, falamma qadaitu jiwari habaqtu. Ketika aku selesai dari Gua Hira, kemudian aku pun turun dari Gua Hira, fanuditu fanadhartu an yamini falam ara syai'an. Tiba-tiba ada yang memanggilku. Aku melihat ke arah kanan, tidak ada seorang pun. Aku melihat ke arah kiri, kok tidak ada seorang pun yang memanggilku, tapi ada suara memanggil. Aku melihat ke belakang, tidak ada seorang pun. Farafa'tu ra'si, aku pun angkat kepalaku melihat ke atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi. Tiba-tiba malaikat yang datang kepadaku ketika di Gua Hira, pertama kali datang itu bawa surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat tersebut datang lagi dan dia duduk di atas sebuah kursi antara langit dan bumi. Itu malaikat duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faja'ithtu minhu ru'ban, aku pun ketakutan. Faraja'tu, aku pun kembali ke rumah. Faqultu daththiruni. Aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Maka aku pun pakai selimut. Maka turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddaththir, wahai lelaki yang berselimut, kum fa'anzir, dan seterusnya sehingga firman Allah, warujza fahjur. Intinya ini dalil menguatkan bahwasanya surat kedua yang turun setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ya ayyuhal muddaththir. Kemudian kata Allah kum fa'anzir, ayat kedua kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Bangkitlah dan beri peringatan. Rasulullah disuruh bangkit dan memberi peringatan ya. Dan ini tugas yang sangat berat ya, tugas yang sangat berat untuk berdakwah. Para ulama mengatakan Rasulullah sejak dikatakan kepadanya kum fa'anzir, bangkitlah dan beri peringatan, Rasulullah SAW tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat lagi, tidak pernah lagi santai-santai. Selalu sibuk dengan kegiatan sampai beliau meninggal dunia ya.
berdakwah, dimusuhi oleh kaumnya, dituduh yang tidak-tidak, berdakwah ke sana kemari, pergi ke Mina, di waktu masih di Mekah, pergi ke Mina mendatangi orang-orang Arab yang berhaji yang masih musyrik ketika itu. Rasulullah diusir, Rasulullah SAW dilarang oleh Quraisy untuk menyampaikan Al-Quran, Rasulullah ingin dibunuh, Rasulullah diracuni, Rasulullah SAW anak-anaknya diganggu sampai putri-putrinya diceraikan. Dan terus Rasulullah SAW tidak pernah berhenti dengan kegiatan-kegiatan karena firman Allah, "Qum fa'anzir." Bangkitlah dan beri peringatan. Selama 23 tahun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berfirman, "Wa rabbaka fakabbir." Dan kepada Rabbmu agungkanlah. Kepada Rabbmu agungkanlah. Sebenarnya Allah mengatakan, "Wa rabbaka fakabbir." Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu sudah diwajibkan salat. Maksudnya Allahu Akbar. Salatlah engkau. Kabir maksudnya takbirlah. Maksudnya salatlah engkau. Meskipun belum wajib salat 5 waktu, karena wajib salat 5 waktu baru turun ketika Isra Mi'raj. Tapi Rasulullah SAW sudah mulai salat. Ada yang mengatakan sehari 2 kali, pagi dan petang. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Ada yang mengatakan maksudnya rabbaka fakabir itu agungkanlah Rabbmu. Bahwasanya ketika kau berdakwah adalah untuk mengagungkan Rabbmu, bukan mengagungkan dirimu sendiri. Bukan agar orang mengeluh-elukan dirimu sendiri. Kalau ada dai yang berdakwah untuk mengeluh-elukan dirinya sendiri, muji-muji diri sendiri, dia nyaman ketika dipuji-puji orang, maka sungguhnya dia tidak sedang mengagungkan Allah tapi mengagungkan dirinya sendiri, ya. Lihatlah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika datang ke UIM Universitas Madinah, kemudian yang menjadi moderator adalah Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, maka Syekh ketika memuji Syekh Utsaimin, dia mengatakan akan menyampaikan kajian kepada kalian al-allamah. Al-allamah itu artinya orang yang sangat alim. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka Syekh langsung marah ketika itu, dia uskut, dia bilang diam kamu, jangan ngomong begitu. Itu Syekh langsung cerita sama kita. Dan Syekh Abdul Razak tidak bohong, memang Syekh Utsaimin orang paling alim ketika itu. Kalau bukan dia, Syekh bin Baz di Mamlakah Kerajaan Arab Saudi. Yang paling alim itu Syekh bin Baz dan apa? Syekh Utsaimin. Maka dia mengatakan akan menyampaikan nasihat al-allamah, orang yang sangat alim. Tapi Syekh Utsaimin serta-merta bukan dibuat-buat marah. Uskut, diam kamu. Dan itu pelajaran bagi Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Kalau ada orang dipuji-puji santai malah ketawa-ketawa, lanjut. Nah, ini itu namanya muji diri sendiri. Dia bukan mengagungkan Allah, mengagungkan dirinya sendiri. Oh, kamu wali. Oh iya, saya wali. Oh, wali top. Oh, wali kutub. Iya, benar. Repot kalau begitu. Ya. Dan itu tidak kita temukan pada ulama-ulama kita yang seperti itu. Enggak ada. Enggak ada yang suka dipuji-puji. Mungkin dia terkadang tidak bisa bicara ketika yang muji mungkin pejabat, mau apa lagi. Tapi kalau selama yang bisa diomelin, diomelin ya. Oleh karenanya, seorang berdakwah bukan untuk mengagungkan dirinya, tapi untuk mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Muhammad dalam surat Yusuf, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Kata beliau, ini tanbih peringatan agar orang yang berdakwah ilallah, kepada Allah. Bukan kepada dirinya, bukan kepada yayasannya, bukan kepada golongannya, tetapi kepada Allah. Semuanya yayasan, golongan, majelis taklim, itu semua sarana. Semua sarana. Jangan sampai kita berdakwah kepada sarana, tapi kita berdakwah kepada tujuan. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berdakwah kepada diri sendiri. Makanya Syekh Muhammad Wahab kemudian berkata, "Li'anna katsiran walau kana yad'u ila al-haq wa huwa yad'u ila nafsihi." Kata Syekh, karena banyak orang meskipun dia yang disampaikan adalah Al-Qur'an dan Sunnah, tapi ternyata include dia mengajak orang untuk kepada dirinya. Meskipun yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata dia juga menyuruh orang untuk kepada dirinya. Maka dia yang mau dinomorsatukan, dia yang mau dibenarkan, dia yang mau diagungkan. Kalau kepada yang lain dia tidak suka, intinya dia jelas sekali nampak dia yang ingin dia sendirian. Sehingga dia tidak nyaman ketika ada orang-orang lain yang berdakwah misalnya. Jadi ini menimpa sebagian dai, tidak suka orang lain maju. Padahal
Kalau kita mau berpikir tulus, semakin banyak dai kita semakin nyaman. Kenapa tugas kita semakin berkurang? Kita mau bilang di Jakarta saja manusia begitu banyak. Ya. Antum cuma berapa ekor di sini? Aku berapa ekor? Berapa orang? Cuma sedikit yang hadir. Sedikit manusia juta-juta di sini. Dai banyak pun tidak ada masalah ya. Karena masih banyak yang harus apa? Yang harus didakwahi. Kita ini cuma berapa yang hadir ya. Yang lain kesana silakan. Yang penting benar. Kalau kita enggak suka rame-rame tapi ternyata enggak benar, itu kita tidak suka. Jadi Allah berfirman, "Wa rabbaka fakabbir", di antaranya peringatan bagi kita bahwasanya kalau berdakwah adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir", dan bersihkanlah pakaianmu. Di sini bisa diartikan dengan makna hakiki dan makna majazi. Kalau makna hakiki maksudnya pakaian benar-benar dibersihkan sebagai syarat sah untuk salat. Syarat sah untuk salat di antaranya tubuh bersih dari najis dan hadas, dan juga pakaian bersih dari apa? Najis. Karena Rasulullah SAW disuruh untuk salat, maka bersihkan pakaian sebelum apa? Sebelum salat ya. Karena kita tahu tidak boleh seorang salat di pakaian yang najis. Adapun makna majazi, maksud dari wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, maksudnya bersihkanlah akhlakmu, Dulu orang Arab kalau mengatakan ada orang yang buruk dikatakan thiyabuhu najis. Pakaiannya najis, maksudnya dia itu bergelimang dengan akhlak yang buruk. Dia pendusta, tukang tipu, dia inilah sombong dan macam-macam, maka dikatakan thiyabuhu najis, pakaiannya najis. Maka kalau tafsir kedua, wa thiyabaka fatahhir, maksudnya bersihkanlah pakaianmu, maksudnya sucikanlah akhlakmu, ya, ikhlaskanlah amalmu, ya. Kemudian jauhkanlah dirimu dari perbuatan-perbuatan yang kotor, ya. Perbuatan-perbuatan yang kotor. Kemudian Allah berfirman, "Warrujza fahjur", dan perbuatan keji tinggalkanlah. Warrujza fahjur. Ada dua qiraah, rujza dengan rijza. Adapun ar-rujza artinya berhala. Sebagaimana kita baca dalam qiraah kita, warrujza, yaitu tinggalkanlah berhala, yaitu tinggalkanlah segala penyembahan terhadap berhala. Ya, artinya peringatan. Rasulullah SAW tidak pernah menyembah berhala. Rasulullah SAW tidak pernah menyembah berhala, tapi disuruh untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, ya. Karena sesuatu kalau sudah dilakukan oleh seorang kemudian masih diperintahkan lagi, berarti maksudnya istiqamah. Maksudnya apa? Istiqamah. Atau semakin ditambah kualitasnya. Itu kaidah. Sesuatu kalau seorang sedang melakukannya kemudian disuruh lagi, berarti suruhnya istiqamah atau ditambah kuantitas dan kualitasnya. Seperti kalau seorang, kita alhamdulillah sudah di atas jalan yang lurus, di atas Islam, kemudian kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus. Kita sudah istiqamah, iya. Maksudnya itu, ya Allah, tegarkanlah kami dan tambahkanlah istiqamah kami, bukakanlah kami pintu kebaikan. Seperti Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman apa? Berimanlah. Maksudnya apa? Sudah beriman disuruh beriman lagi. Maksudnya sudah beriman, istiqomah di atas imanmu, atau tambahlah lagi apa? Imanmu. Karena dia sudah beriman. Beda kalau orang belum beriman, dibilang berimanlah, maksudnya suruh beriman. Jadi kaidah demikian. Kalau sudah sesuatu dilakukan, kemudian disuruh lagi, berarti disuruh istiqomah atau disuruh apa? Nambah. Seperti antum lagi makan. Saya lagi makan ini. Maksudnya istiqomah dalam makan. Atau tambah lagi makannya, ya, paham? Nah, Rasulullah ketika dikatakan oleh Allah warrujza fahjur, tinggalkanlah berhala, bukan berarti Rasulullah SAW sedang apa? Sedang menyembah berhala. Tidak, Rasulullah tidak pernah menyembah berhala. Dia termasuk hunafa atau ahnaf. Ketika di zaman tersebut sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi, ada sekelompok orang namanya al-ahnaf, yaitu orang-orang yang tidak pernah menyembah berhala. Di antaranya Rasulullah SAW, di antaranya Waraqah ibnu Naufal. Belum ada nabi, belum ada rasul, tapi mereka tidak menyembah berhala. Maka firman Allah warrujza fahjur,
tinggalkanlah penyembahan berhala, maksudnya istiqomalah dan benar-benar jauhilah atau ditambah, yaitu kualitasnya jangan sampai nyembah berhala sedikit pun. Ada yang mengatakan qiraatnya warrijza. Warrijza adalah perbuatan maksiat maksudnya. Perbuatan-perbuatan buruk. Artinya warrijza fahjur, maka tinggalkan segala perbuatan maksiat. Sama, Nabi juga tidak sedang melakukan maksiat, tapi ini penekanan untuk istiqamah atau semakin tinggi kualitas untuk tidak melakukan maksiat sama sekali, ya. Dan dua-duanya adalah qiraah yang mutawatirah. Ini semua nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "La tamnun tastakthir wa la tamnun tastakthir." Di sini ada 3 pendapat, di antaranya maksudnya pertama, janganlah kau memberikan sesuatu dengan harapan agar diberi balasan lebih banyak. Artinya kalau kau berbuat baik sama orang, jangan kau harap dibalas dengan lebih apa? Banyak. Berbuat baiklah kepada orang, jangan untuk istikthar, untuk dapat banyak balasan ya. Udahlah kasih aja mangga, nanti kita dikasih durian sama dia. Jangan. Jadi kalau berbuat baik aja, enggak usah berharap apa? Balasan. Berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah mengharap imbalan, ya. Apalagi tambalan ya. Jangan. Pokoknya kita berbuat baik aja. Allah sudah tahu, selesai urusan. Pendapat yang kedua mengatakan, wala tamnun tastakthir, jangan engkau ketika sudah melakukan berdakwah, jangan kau menganggap ini perbuatan yang sudah hebat kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau merasa dirimu telah berbuat banyak ya. Ya. Apapun kebaikan yang kau lakukan, jangan kau merasa itu sudah mentang-mentang di hadapan Allah, kau merasa sudah melakukan sesuatu yang banyak. Jangan. Karena kita ini mau melakukan kebaikan apapun, tetap saja kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mau salat malam sebulan pun tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apapun dakwah yang kau lakukan, kau berdakwah setiap hari selama puluhan tahun pun kau jangan merasa dirimu telah hebat. Ya. Rasulullah SAW ketika salat sampai kaki beliau bengkak-bengkak, beliau hanya mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura." Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Lihat nikmat yang kita rasakan sekarang. Ibadah yang kita bandingkan dengan nikmat, ibadah kita terlalu sedikit. Kita sudah masih hidup alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Punya istri alhamdulillah, punya istri alhamdulillah, punya anak-anak alhamdulillah, punya banyak sekali. Punya mobil alhamdulillah, kemudian punya motor alhamdulillah. Kalau enggak punya motor masih bisa jalan kaki alhamdulillah. Banyak kenikmatan, masih ngaji alhamdulillah. Mata masih sehat, masih bisa melihat, masih ketemu teman-teman, masih bisa makan pagi, makan siang, makan malam alhamdulillah. Ada orang duit banyak enggak bisa makan 3 kali sehari ya. Sakit ya. Nikmat terlalu banyak ya. Terus kita syukurnya apa? Waduh, syukurnya sangat apa? Sedikit. Salat 5 kali sehari aja ngerjakannya malas-malas. Di antara cara kita untuk khusyuk dalam salat, kita kalau salat kita mau terima kasih, meskipun itu kecil. Kita kalau ada bos kasih kita uang sebulan 30 juta saja, kalau dipanggil kita siap enggak? Siap. Jam 2 malam, siap bos. Lagi tidur? Enggak, padahal lagi tidur. Enggak, kenapa? Gaji 30 juta per bulan. Dan kelapar, siap bos, siap, Masya Allah. Nah kalau kita berhadapan dengan Allah, kita, ya Allah, di antara cara, maksudnya di antara trik untuk kita khusyuk, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka kita pun salat dengan berterima kasih. Sebagaimana Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Taib, ini tafsir yang kedua. Kalau kau melakukan kebaikan apapun, mau dakwah, mau apapun, jangan kau merasa sudah melakukan sesuatu yang banyak. Tetap tawadhu, tetap rendah diri, tetap kau tidak bisa membalas kebaikan Allah sebagaimana mestinya. Dan ini benar-benar dicamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah sombong sama sekali, tidak pernah mentang-mentang sama sekali. Selalu tunduk ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa melakukan yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di penghujung dia berdakwah 23 tahun, ya, Allah tetap mengatakan, ya, sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, Allah suruh bertasbih dan beristighfar. Ya. Rasulullah SAW justru di akhir hayatnya banyak istighfar.
Sehingga beliau ruku dan sujud berdoa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Rasulullah SAW banyak bertasbih dan beristighfar. Bahkan ketika beliau menaklukkan kota Mekah, beliau sampai disebut dalam riwayat, beliau sampai masuk di dalam kota Mekah dengan menundukkan dagu beliau sampai hampir dagu beliau mengenai pelana onta beliau, ya. Yang menunjukkan beliau tidak mentang-mentang, wah sekarang saya mengalahkan kota Mekah, mana kalian dulu yang usir saya 8 tahun lalu, sini kumpul semua, tidak ada. Rasulullah SAW dengan penuh tawadhu, ya, kemudian berjalan menuju masuk dalam kota Mekah, tidak ada kesombongan sedikit pun. Kemudian habis beliau sholat 8 rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun tastakthir. Maka antum itu kalau kita kalau melakukan kebaikan jangan merasa apa? Banyak. Baru nyumbang 1 juta saja sudah banyak nih. Banyak apa? Itu teman kita puluhan miliar tidak merasa banyak. Ente baru 1 juta sudah merasa banyak. Itu pun setengah mati ngeluarin 1 juta. Yang ketiga, tafsir tamnun maksudnya tadhkirul mun'am alaihi bi in'amihi. Yaitu kalau kau buat baik sama orang, jangan kau ingatkan orang, itu alman, jangan kau ingatkan orang yang kau baiki dengan kebaikanmu. Dulu siapa yang bantu kamu dulu? Dulu waktu kau kurus siapa yang kasih makan kamu? Jangan. Kecuali orang tua kepada anak, enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Karena itulah Allah yang selalu ingatkan. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua, asalnya kita enggak boleh ngingatin kebaikan kepada orang lain. Sudah, kalau kita melakukan kebaikan kita enggak usah namanya man sebut-sebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekahmu dengan alman wal adza. Alman aja nyebut-nyebut saja bisa membatalkan apa? Sedekah, ya. Apalagi kalau menyakiti, ya. Jadi enggak boleh seorang, saya dulu bantu kamu, saya dulu bantu ini, saya bantu ini, enggak boleh. Tapi kalau orang tua kepada anak boleh. Kita bilang anak kita, nak dulu ibumu yang kandung kamu, dulu bapak yang, supaya dia berbakti kepada orang tua. Sebagian ulama mengatakan boleh suami sama istri, supaya istrinya enggak kurang ajar. Sebagian, tapi saya masih ragu. Saya pernah baca, cuma saya lupa baca di buku mana. Suami boleh ingatkan di sini, kamu dulu begini, kamu enggak boleh begitu. Saya sudah begini, itu boleh. Karena istri suka lupa. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Sungguhnya kalian para wanita kebanyakan penghuni neraka jahanam. Ada seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW, "Li'anna kunna takfurnal asyir." Karena kalian suka kufur, yaitu ingkar dengan kebaikan apa? Suami. Oleh karena supaya dia tidak terjumus dalam kekufuran, ingkar kepada kebaikan suami, dan sebenarnya mengatakan disebut kufur itu merupakan dosa besar, dan itu makanya sebab masuk neraka jahanam, maka tidak mengapa seorang suami mengingatkan agar dia tidak lupa. Mungkin dia bilang, kamu enggak ingat dulu, saya enggak begitu. Ingat, saya dulu begini. Bukan untuk menyakiti dia, enggak. Tapi untuk apa? Mengontrol dia supaya dia tidak terjerumus dalam dosa besar. Tuh, ini yang beli siapa? Ini yang beli siapa? Tuh gemuk, siapa kasih makan? Ingatin biar dia enggak, dia lupa diri, perempuan lupa diri, lupa bahwasanya. Maka tidak boleh kita mengingatkan kebaikan kita kepada orang lain kecuali 2 orang. Orang tua terhadap apa? Anak, suami. Tapi ingat, itu pun suami pada istri, orang tua pada anak bukan untuk menyakitinya, bukan. Tapi supaya dia berbakti kepada orang tuanya, bukan untuk menyakiti. Kamu kurang ajar, bukan, untuk agar dia terkontrol kembali lagi kepada jalan yang lurus, ya. Karena wanita harus sering diingat-ingatkan. Lupa diri. Ibu dengar ibu? Dengarnya setengah-setengah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa li rabbika fasbir." Dan bersabarlah untuk Rabbmu, ya. Maka seorang kalau untuk bisa bersabar dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dia bisa bersabar, ya. Karena Allah dia bisa bersabar. Dia berdakwah dicaci maki, ya karena Allah.
maka saya bersabar ya. Jadi bersabarlah karena apa? Karena Allah. Jangan bersabar bukan karena Allah. Ada orang bersabar tidak ikhlas. Bersabar supaya aduh nanti kalau saya enggak sabar saya lebih parah nanti. Itu namanya yang bukan karena Allah. Tapi dia bersabar karena pertimbangan duniawi saja. Itu boleh, cuma tidak dapat apa? Pahala. Apalagi bersabar supaya dikatakan penyabar, wah ria. Bersabar supaya wah orang ini masya Allah, ustadz ini sabar sekali. Bersabar supaya dikatakan bersabar, berarti dia bersabar karena manusia, bukan karena Allah. Oleh karena seorang ketika bersabar, dia bersabar karena Allah. Kalau dia bersabar karena Allah, dia bisa jalanin, alhamdulillah. Bisa jalankan menghadapi berbagai macam ujian, dia sabar karena Allah. Inilah konsekuensi dari dakwah, pasti ada gangguan. Konsekuensi rumah tangga, pasti ada masalah rumah tangga. Bersabar karena Allah, tidak usah emosi-emosi. Dan kita bersabar juga, yang bisa bikin kita sabar juga Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tidak bisa kau bersabar kecuali karena Allah. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kau akan menghadapi berbagai macam ujian wahai Muhammad. Karena kau akan berdakwah, kau akan melarang orang dari perbuatan kemungkaran, kau pasti diganggu. Ya. Makanya Allah berfirman wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Saling berwasiat dalam kebaikan. Kalau sudah saling berwasiat dalam kebaikan pasti diganggu. Makanya setelah itu wa tawasau bis sabar. Saling berwasiat untuk sabar. Ketika Luqman menasihati anaknya, Luqman berkata, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Wahai putraku, dirikanlah salat, perintah kepada yang ma'ruf, laranglah kemungkaran. Kalau kau sudah memerintah kepada yang ma'ruf, melarang kepada kemungkaran, maka bersabarlah. Bersabar itu konsekuensi dari dakwah. Kenapa kau harus bersabar? Karena kau kalau mengingkari kemungkaran, kau akan menghalangi orang dari kenyamanannya. Sekarang orang banyak nyaman dengan ribanya, nyaman dengan musiknya, nyaman dengan nyanyinya, nyaman dengan nyaman. Gue bilang enggak boleh, jadi enggak nyaman enggak? Jadi enggak nyaman. Musik haram, jadi enggak nyaman. Dia nyaman pergi kuburan, minta-minta di kuburan, dia bilang enggak boleh minta-minta di kuburan. Dia enggak nyaman. Dia nyaman pakai jimat, dia merasa aman di mana-mana, kita tegur dia merasa enggak nyaman. Kita buat orang banyak tidak nyaman, pasti kita disakiti, diganggu. Nah, sebagian dai pengin dia nyaman juga sama yang lain. Dia pengin berdakwah tapi semua juga nyaman. Lihat orang melakukan kesyirikan, enggak diganggu, enggak ditegur. Lihat orang musik-musikan, oh enggak apa-apa boleh, lanjut. Lihat orang zikir sambil joget-joget, dia enggak tegur karena dia enggak mau ganggu kenyamanan apa? Mereka. Dia juga nyaman. Tapi urusan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu enggak benar tapi dia enggak mau tegur. Urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya dapati seorang dai pergi ke gereja, kemudian dia ceramah. Dia membuat nyaman orang di gereja. Dia bilang, "Oh, tenang, dulu kita juga ada inilah membantu para pendeta yang ingin berdakwah, disiapin kapal zaman dulu." Jadi orang yang di depan merasa nyaman. Seharusnya kesempatan kita dengan kata-kata yang halus, kita harus menjelaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah apa? Kesyirikan. Tidak harus keras-keras, tidak harus teriak-teriak, tapi jangan buat orang di depan kita merasa nyaman dengan maksiat yang sedang dia lakukan. Jangan. Sehingga misalnya ada dai berceramah depan orang, akhirnya orang kafir juga, ya saya takjub dengan ustadz ini, masya Allah ya. Dia merasa nyaman karena tidak disinggung. Apakah sudah berhasil dakwah seperti itu? Itu bukan, nggak benar seperti itu. Nabi dulu kirim surat kepada Heraklius, bikin dia tidak nyaman. Aslim taslam, masuk Islam baru selamat. Wa in tawallait, kalau kau tidak nurut, fa inna ma 'alaika itsmal arisin, kau akan tanggung dosa rakyatmu. Nyaman atau tidak ini? Enggak nyaman. Tapi itulah tugas dakwah. Orang mau dakwah, ya kita kan tugasnya menyampaikan. Kita toleransi, tapi tugas kita kalau dakwah, kita dakwah. Jangan kita bilang, kita semua benar, kita semua masuk surga. Itu namanya enggak benar. Kita membuat nyaman orang yang bermaksiat. Apalagi kita cuma ketemu dia cuma sekali aja, repot. Kalau masih ketemu lagi mungkin ada tahapan kedua. Tapi kalau ketemu langsung kita buat dia nyaman, dia merasa nyaman dengan kemaksiatannya, repot seperti itu. Tentu bukan dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata halus, dengan analogi, dengan diskusi. Tapi jangan dia merasa nyaman di atas maksiat yang dia
lakukan. Nah, kalau ingin selamat ya seperti itu caranya. Mana-mana muji sana muji sini. Ada orang yang bilang Nabi keluar dari kuburan kemudian cium lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita datang, oh memang ini hebat. Dia tahu orang ini bilang Nabi keluar cium lututnya, paling tidak harus ada kritikan. Ya mungkin ada kebaikan tapi dia dalam perkara ini salah. Bukan membuat orang semakin nyaman dengan akidah seperti itu. Bilang Nabi SAW keluar, cium lutut dia. Ya akhi, dia siapa? Nabi kita, orang termulia di alam semesta. Kemudian keluar cium lutut dia, Allahu Akbar. Ini menghina Nabi kita. Menghina. Konsekuensinya menghina apa Nabi? Nabi kita. Nabi cium lutut dia. Bukan kamu yang cium lutut Nabi. Nabi cium lutut dia. Tapi orang-orang ketutup. Ketutup. Gimana Nabi kamu dibilang cium lutut orang? Ini orang hebat kayak apa? Sampai lututnya dicium oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau sudah beramar ma'ruf nahi munkar, pasti kita membuat orang tidak nyaman. Tapi sabar ya. Tentu kita dengan hikmat, dengan dengan kelembutan, dan itu hukum asal dalam berdakwah. Tetapi jangan kita membenarkan, namanya mudahanah, membenarkan kesalahan orang ya. Jangan. Misalnya ada orang kita dakwai, dia merokok depan kita. Ya udah, kita memang sabar. Kita bicara syirik, dia merokok, kita sabar aja. Tapi jangan kita bilang, Masya Allah rokoknya bagus ya. Saya juga suka rokok itu namanya mudahanah. Kita tidak, mungkin boleh kita tidak membahas rokok ketika itu, karena ada yang lebih penting untuk apa dibahas. Tapi jangan kita mengesankan rokok itu apa? Benar. Atau kita dakwahi orang lagi musik-musik. Masya Allah, sini cuma gitarnya. Ini kurang bagus ini, setelannya kurang pas. Dia semakin, berarti saya benar main musik. Enggak, jangan begitu. Mungkin kita tidak bahas musik, enggak apa-apa, kita bahas syirik, yang lain lebih penting. Tapi jangan mengesankan apa yang dilakukan itu sudah sebenarnya. Itu namanya mudahanah. Mudahanah, enggak boleh. Kalau mudarat boleh. Baik. Inilah 6 wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Bangkit dan berilah peringatan, agungkanlah Rabbmu, bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala. Kalau berbuat baik jangan merasa banyak, dan bersabarlah untuk apa? Rabbmu, demi Rabbmu. Sungguhnya ini 6 pondasi buat Nabi SAW, karena setelah ini dia akan menghadapi banyak sekali ujian. Dia harus istiqomah di atas 6 perkara ini. Ujian yang tiada hentinya sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman setelah itu, fa idza nuqira fin naqur. Maka bila sangkakala ditiup. Kita tahu bahwasanya sangkakala ditiup ada khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2 ya. Tiupan pertama fasa'iq man fis samawati man fil ard. Ada yang mengatakan yang pertama tiupan faza, bikin orang takut. Kemudian setelah itu dicabut nyawa. Kedua, kemudian ketiga dikembalikan ruh. Ya. Wa nufikha fis sur fa fazi'a man fis samawati. Dalam sebagian ayat ditiupkan sangkala maka orang-orang pun ketakutan. Tapi dalam ayat yang lain wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fi ukhra. Dalam ayat yang lain seperti dalam surat Az-Zumar, ditiupkan sangkala yang pertama maka orang semua mati, kemudian ditiup sangkala kedua maka orang bangkit. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ada yang mengatakan 3, pertama tiupan menimbulkan ketakutan luar biasa, tiupan kedua mematikan, tiupan ketiga membangkitkan. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat 2 tiupan. Adapun tiupan sa'aq dan tiupan fazi' itu 1.
Ya, ditiupkan sangkala maka ketakutan terlebih dahulu baru kemudian apa? Kematian. Karena Allah dalam ayat yang lain menyebutkan cuma dua. Fa idza nuqira fin naqur, ketika ditiupkan di sangkakala yaitu malaikat Israfil. Nabi SAW berkata, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna." Bagaimana saya bisa nyaman hidup tentram sementara malaikat peniup sangkakala sudah meletakkan mulutnya di sangkakala siap untuk meniup. Wahana jabhatahu, dan dahinya sudah dimiringkan, lihat ke atas siap untuk apa? Meniup. Tsumma aqbala bi udhunihi yastami'u mata yu'maru bis sayhah. Dia sambil menunggu kapan diperintahkan untuk meniup. Fashtadda dzalika ala ashabihi. Ketika Nabi menyampaikan ini, para sahabat merasa berat. Fa amarahum an yaqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Nabi suruh untuk mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, yaitu sudahlah, kita hanya mampu beramal seperti ini, kita serahkan kepada Allah. Kapan saja Allah tiup apa malaikat tiup sangkala, kapan saja kita dimatikan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau melakukan amal soleh susah lebih banyak daripada yang bisa kita lakukan. Kita hanya pasrah, ya Allah, amalku cuma segini, kepada Engkau lah kami berserah diri. Cukuplah Engkau bagi kami, penolong kami. Allah kemudian berfirman, "Fadzalika yauma idzin yaumun asir." Yaumun asir, dan maka hari itu adalah hari yang berat, ya, hari yang berat. Alal kafirina ghairu yasir, dan bagi orang-orang kafir tidaklah mudah. Hari tersebut Allah sifati pertama yaumun asir, berat. Ini menunjukkan berat bagi semuanya. Karena hari tersebut hari yang berat dibangkitkan, hari yang mengerikan, ya. Bahkan berat bagi para nabi, berat bagi para nabi. Oleh karenanya ketika orang-orang minta untuk diberi syafaat, semua nabi menolak. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu. Wa innahu qad nahani. Sungguhnya Rabbku hari ini murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini dan sudahnya seperti ini, dan dia telah melarang aku dari sebuah pohon dan aku melanggarnya. Kemudian Nabi Adam berkata, nafsi nafsi, jiwaku juga butuh syafaat, bukan sendiri-sendiri, bukan artinya masing-masing. Sebagian orang menafsirkan nafsi-nafsi masing-masing, kurang tepat. Maksudnya jiwaku juga butuh apa? Butuh ditolong. Jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Semuanya berat, semuanya takut. Semuanya takut. Jadi Allah mensifati hari tersebut dengan yaumun asir, hari yang berat. Namun setelah itu ada kabar gembira, kata Allah, alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang kafir tidak mudah. Mafhum mukhalafahnya berarti bagi orang beriman mudah. Ini maksudnya ada tarhib, ada targhib, ya. Benar hari tersebut berat dan kita semua akan merasa berat. Jangan kita para nabi juga berat, tapi setelah itu akan ada apa? Kemudahan. Karena kesulitan yang terus-menerus hanya dialami oleh orang kafir. Kata Allah, alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang kafir tidaklah ringan. Berarti bagi orang beriman apa? Ringan. Meskipun berat tapi bagi orang beriman ada keringanan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Dzarni wa man khalaqatu wahida, ya. Tapi kita tunda pertemuan berikutnya. Sudah ya, jangan banyak-banyak, nanti antum enggak masuk ya. Sedikit-sedikit aja. Yang penting diamalkan meskipun apa? Sedikit. Taib, ada yang bertanya saya persilahkan, ya. Wallahu taala alam. Karena sudah masuk paragraf baru dan demikian dalam Al-Qur'an terkadang masuk paragraf baru panjang. Jadi kita tunda saja pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ada yang bertanya saya persilahkan.